Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan ini saya hadir lagi menjumpai Bapak Ibu. Apa kabar? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kita akan dengarkan bersama-sama kesaksian dari seorang ibu muslimah yang boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia lalu kemudian dibenci, tidak disukai oleh keluarganya, tetapi ia tidak peduli karena ia merasa bahwa apapun yang terjadi ia sudah diselamatkan oleh Tuhan dan saat ini menjadi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur bahwa ia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ada siapapun yang akan bisa menghalangi. Tidak ada apapun yang akan memisahkan ia dari kasih Kristus. Selamat menyaksikan. Saya terlahir sebagai seorang Muslim, saya dari keluarga broken home. Papa mama saya selalu sibuk kerja, alasannya biar saya hidup tidak kekurangan. Dan saya terlahir dari keluarga yang mampu. Keluarga saya bukan keluarga yang nggak mampu, tapi itu tidak bikin hati saya bahagia. Dari kecil saya dingajikan ke Pak Ustadz sampai saya kelas 4 atau kelas 5 SD. Tapi saya tidak bisa ngaji karena di situ yang diajarkan tentang ngaji kayak hafalan aja. Dan di situ saya juga nggak tahu artinya atau apa. Akhirnya saya memutuskan berhenti untuk mengaji. Dan papa saya nyuruh saya sholat, saya nggak pernah mau. Karena saya nggak dapat apa-apa di situ. Rasanya hati saya nggak damai di situ. Dan saya nggak mau belajar lagi, tapi saya suka baca buku. Dan di situ saya nemu sebuah buku, kalau di tempat saya itu namanya Tratap. Tratap itu tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang gimana awalnya bisa Yesus lahir, kayak gitu. Itu saya baca. Ada kedamaian. Saya ngerasa ada damai ya. Baca itu kok saya ngerasa nyaman. Saya jadi ngerasa ada tempat buat saya berkeluh kesah. Tapi karena saya itu cuma pengetahuan pribadi saya nggak ada yang ngajarin dan saya juga nggak tahu harus belajar kemana, akhirnya mengalir gitu aja. Dan di usia 14 tahun, saya mengalami pemerkosaan dan di situ bikin hidup saya hancur. Masa remaja saya hilang, sampai saya depresi, saya selalu teriak-teriak, sampai badan sama kaki saya diikat semuanya. Dan dari situlah saya jadi pribadi yang tertutup. Saya lari ke narkoba, saya jadi perempuan pemabuk. Dan dari mulai 2002, saya banyak membaca tentang Yesus, tapi saya belum menentukan pilihan. Dan sampailah saya di usia remaja, saya menikah. Menikah sama seseorang yang juga latar belakangnya itu pecandu narkoba dan juga pemabuk. Dan baru 3 hari pernikahan saya itu saya sudah sama dia sudah hancur, sudah amburadul. Akhirnya saya bilang begini, saya waktu itu posisi waktu menikah, saya sudah dikasih perusahaan sama papa saya, suruh mengelola perusahaan sama papa saya. Akhirnya saya bilang sama mantan suami saya, hati saya nggak damai di Muslim. Aku pengen pindah keyakinan, aku pengen mengikut Yesus. Dan mantan suami saya tidak setuju. Dan juga keluarga saya tidak setuju. Itu selama 13 tahun saya. Saya sembunyi-sembunyi, tapi saya nggak berani masuk gereja. Karena saya nggak dapat restu dari orang tua, nggak dapat restu juga dari mantan suami. Saya kenal Tuhan, saya tahu Yesus. Saya sudah baca-baca tentang Yesus, tapi saya nggak berusaha membangun iman saya bersama Yesus. Cuma sekedar tahu aja. Akhirnya, karena saya pecandu narkoba, saya pemabuk, usaha saya hancur. Usaha saya hancur ditambah orang tua tahu kalau saya ini sudah
sembunyi-sembunyi belajar tentang Yesus. Dan saya dikasih pilihan tetap mempertahankan semua fasilitas yang dari orang tua saya, apa saya pergi dari rumah. Kalau engkau tetap mengikut Yesus, saya memilih, saya pergi dari rumah. Saya nggak milih harta saya. Dan saya itu 2 kali di mimpi, saya itu merasa dibawa ke atas bukit yang di situ semuanya putih. Dan di situ saya kayak ada suara, saya dengar suara. Anakku, disinilah tempatmu. Saya bingung, itu suara siapa? Tapi saya abaikan mimpi saya. Sampai saya 2 kali mimpi, yang kedua kalinya ini, saya mimpi di atas bukit, dan di situ itu kayak ada bangunan, dan suara itu bilang ke saya, anakku, mau mencapai itu memang susah anakku. Engkau harus benar-benar kuat dan benar-benar berusaha buat mencapai ke situ. Tapi kalau engkau bisa melewati semuanya itu akan mudah. Begitu. Di pikiran saya, apa benar ini Tuhan? Apakah benar yang cahaya putih yang saya lihat itu Tuhan Yesus? Gitu saya. Setelah saya memutuskan untuk pergi dari rumah, ternyata nggak mudah jalannya. Itu saya dari Surabaya. Saya yang nggak tahu, karena saya lahir dari keluarga mampu, saya nggak tahu panasnya terminal seperti apa. Saya ikut terminal bis ke Jakarta. Nyampe di Jakarta, saya nggak dapat apa-apa. Saya nggak ada tempat juga. Akhirnya saya kembali ke Surabaya. Saya hidup di Surabaya. Tapi orang-orang di sana nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu keyakinan saya. Apa saya Muslim, apa saya Kristen, itu nggak ada yang tahu di sana. Saya mengenal Yesus cuma sebatas kenal aja, cuma sebatas tahu aja. Begitu. Akhirnya untuk biaya hidup saya rela menukar badan saya dengan uang. Saya rela jual diri saya dengan uang. Tapi tiap hari seolah-olah Roh Kudus itu bilang, Roh Kudus jangan kayak seperti itu. Tapi saya abaikan itu. Dan sampailah di suatu hari, saya itu karena saya udah nggak beragama, saya ateis. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan Yesus, aku selama ini tahu kalau Engkau itu ada Tuhan. Tapi bagiku, kali ini Engkau nggak ada Tuhan. Engkau itu nggak ada. Engkau itu cuma halusinasi Tuhan. Engkau nggak ada. Mulai detik ini Tuhan, aku nggak akan membaca tentang Engkau lagi. Dan aku nggak akan nyanyi pujian-pujian lagi Tuhan. Karena Engkau nggak ada. Kalau Engkau memang ada Tuhan, tunjukkan sama aku. Padahal waktu itu sebelumnya Tuhan Yesus udah ngasih saya mujizat terus-terusan. Saya sampai ke Oma, Tuhan Yesus ngasih mujizatnya sama saya. Tapi saya mengabaikan itu semua. Dan nggak berselang lama dari hari Jumat itu, saya jam 10 hari Jumat saya bilang, Engkau nggak ada Tuhan Yesus. Dan kalau Engkau ada, tunjukkan sama aku. Dan nggak butuh waktu lama. Jam 7 malam di hari yang sama, saya ngerasa Roh Kudus itu hadir. Ini loh aku yang Engkau nggak percayai, ini aku ada. Akhirnya saya nangis sejadi-jadinya. Saya bilang gini, Tuhan, kali ini aku nggak bisa, aku tanpa agama begini aku nggak bisa. Bertahun-tahun, belasan tahun tanpa agama aku nggak bisa Tuhan. Kali ini aku akan mendatangi 2 tempat ibadah, yaitu masjid dan gereja. Di mana hati saya bergetar, disitulah saya menentukan pilihan. Saat itu saya masuk masjid, saya lihat orang-orang ngaji, hati saya biasa aja. Nggak ada perasaan apapun. Habis itu saya langsung ke gereja. Dan belum masuk ke gereja, baru di halaman gereja saya udah nangis sejadi-jadinya. Akhirnya saya masuk. Tuhan Yesus, mulai detik ini aku akan mengikut Engkau Tuhan. Karena disitulah hati saya bergetar. Di gereja itu saya nangis sejadi-jadinya. Dan nggak berhenti di situ saja. Biarpun saya udah percaya Yesus untuk memenuhi kebutuhan hidup saya masih ngelakuin dosa-dosa. Saya masih ngelakuin dosa, saya masih rela menukar badan saya dengan uang. Tapi lagi-lagi mujizat terjadi.
Jam 1 malam saya kebangun. Di situ saya ngerasa Tuhan Yesus itu merangkul aku. Dan akhirnya saya nangis. Tuhan, mulai detik ini aku nggak akan ngelakuin lagi Tuhan. Aku nggak akan menyalibkan Engkau untuk kedua kalinya Tuhan. Mau sesusah apapun hidup saya Tuhan. Saya nggak akan melakukan dosa lagi Tuhan. Dan mulai sejak saat itu, saya percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada dalam diri saya. Dan juga, biarpun cuma hal kecil, Tuhan Yesus selalu ngasih saya mujizat. Saya kan pelayanan terus. Saya pelayanan narkoba di 8 penjara di Bali. Waktu itu teman pelayanan lagi sakit diabetes. Dia bilang kayak gini, "Non, ada uang enggak? Mau buat makan sama buat beli obat." Posisi saya nggak punya uang sama sekali. Saya bilang sama beliau, "Oke, besok ya saya antar uangnya." Padahal posisi saya nggak ada uang sama sekali. Nyampe di kos, saya berdoa, "Tuhan, saya udah janji buat ngebantu orang Tuhan. Tapi saya nggak punya uang Tuhan. Saya janji besok. Dari mana saya dapat uang Tuhan besok?" Dan lagi-lagi mujizat terjadi. Malam itu saya dapat berkat. Biarpun saya masih janji besok sama orang itu, malam itu saya dapat berkat, saya langsung antar ke orang itu. Dan Tuhan Yesus selalu ada buat saya. Biarpun saya terbuang dari keluarga. Dan saya juga udah janji, Tuhan, biarpun keluarga saya seandainya menerima saya kembali pulang, saya nggak akan pulang Tuhan. Saya akan melayani Engkau Tuhan. Biarpun di daerah-daerah terpencil sekalipun, aku akan menghabiskan sisa umurku Tuhan buat melayani Engkau. Itu janji saya sama Tuhan. Kalau dulu saya mau ngelakuin hal-hal yang dilarang sama Tuhan, alah biarin dah aku ngelakuin, toh Tuhan nggak tahu. Yang penting saya baik di depan manusia. Biarpun Tuhan tahu, lebih enak manusia. Biarpun Tuhan tahu, yang penting saya di depan manusia saya baik. Tapi setelah saya kenal Yesus sungguh-sungguh, saya mau ngelakuin hal yang dibenci Tuhan. Saya takut Tuhan lo lihat. Jadi pandangan saya sekarang sudah berubah. Kalau dulu pandangan saya, yang penting saya baik di depan manusia. Kalau saya sekarang udah enggak. Biarpun saya buruk di depan manusia, yang penting saya baik di hadapan Tuhan. Itu aja. Dan keluarga saya selalu menghujat saya, teman-teman saya menghujat saya. Nggak ada satupun teman yang mau terima saya lagi sebagai temannya. Ternyata semuanya teman-teman palsu semua. Dan yang merangkul saya, teman-teman komsel saya, teman-teman gereja, yang udah tahu saya ini buruk. Saya sudah tidak punya apa-apa, tapi mereka tetap merangkul saya. Dan satu lagi, waktu itu saya ke gereja, saya tidak kenal siapa-siapa. Kenapa? Saya mantap buat jadi pengikut Yesus. Karena Yesus mengajarkan tentang kasih. Di gereja itu saya nggak kenal siapa-siapa. Dan di situ ada ibu-ibu, padahal dia nggak kenal sama saya, dia menopangkan tangannya buat saya, dia berdoa buat saya. Padahal saya nggak kenal dia. Disitulah saya kagum. Ternyata Kristen itu begini ya. Kasihnya itu Kristen itu loh. Ternyata luar biasa ya. Yang nggak kenal saya aja mau mendoakan saya. Gitu. Itulah kenapa saya mantap buat mengikut Yesus. Biarpun saya masih sekarang terbuang dari keluarga saya. Saya dikatain murtad segala macam sama keluarga saya. Apalagi kakak saya. Kakak saya bilang, haram kamu kembali ke rumah ini. Haram kamu menginjakkan kaki di rumah ini. Dan kamu dicoret dari harta warisan. Terus saya bilang sama kakak saya, biarpun kamu nolak aku, darah kita sama. Kita terlahir dari orang tua yang sama. Nggak apa-apa. Aku nggak dapat warisan, nggak apa-apa. Kalau Tuhan Yesus udah bilang aku kaya, aku kaya. Kalau Tuhan nggak menghendaki aku kaya, biarpun aku banyak warisan, aku akan tetap miskin. Saya bilang kayak gitu. Terus kata kakak saya, kamu murtad, kamu tega menyakiti orang tua. Nanti orang tua di alam kubur yang akan menanggung dosa kamu. Saya bilang sama kakak saya, gak bakalan orang tua menanggung dosa saya.
Kenapa aku sekarang ini bisa berhenti mabuk, bisa berhenti narkoba? Itu semua karena Kristus. Karena Kristus yang mengajari saya. Harusnya kakak itu bangga. Adekmu ini kenal Kristen, kenal Yesus. Makanya bisa berhenti dari narkoba. Berhenti jadi perempuan pemabuk. Tapi dia terus mencerita saya. Dan anehnya malam itu, dia bilang gini, kamu gak sayang sama orang tua. Makanya kamu sampai Kristen. Saya bilang, saya sayang sama orang tua. Dan saya nggak pernah berani sama orang tua. Kalau kamu kan berani ke orang tua, biarpun kamu katanya sayang ke orang tua. Terus dia bilang gini, biarpun aku berani sama orang tua, tapi aku sayang sama orang tua, nggak kayak kamu. Terus saya bilang, pengajaran mana yang membenarkan? Sayang sama orang tua, tapi berani sama orang tua. Pengajaran mana? Dalam Kristen nggak ada pengajaran seperti itu. Makanya saya nggak berani ke orang tua. Biarpun menurut kakak saya ini nggak sayang sama orang tua. Harusnya kakak bangga sama aku. Gitu. Nah, tapi aku percaya kok. Saya bilang kayak gitu, saya percaya. Satu orang diselamatkan dalam keluarga. Pasti seluruh keluarga diselamatkan. Terus dia bilang, enggak, aku nggak akan ikut-ikutan mengikut Yesus. Kamu itu murtad. Sebentar, aku kirim ayatnya ke kamu. Kakak saya bilang kayak gitu. Dan anehnya, yang dia kirim ke saya bukan ayat Al-Quran. Yang dia kirim Yeremia tentang pemurtadan. Saya bilang sama kakak saya, kenapa bukan Al-Quranmu yang kamu kirim ayatnya? Kenapa kamu kirim ayat dari Alkitab? Yang dia tidak bisa ngomong. Itulah saya mengenal Yesus, perjalanan hidup saya mengenal Yesus. Semua saya sudah lalui. Dan biarpun saya sekarang belum diterima sama keluarga saya selalu ingat satu ayat. Biarpun ayah dan ibu kamu membuangmu, masih ada Tuhan. Itu yang selalu saya pegang. Saya masih punya Tuhan Yesus. Dan juga satu ayat lagi, Efesus 1 ayat 7. Karena saya sudah terlalu banyak dosa, seks bebas, narkoba, dan pemabuk. Dan ayat Efesus 1 ayat 7 itu yang jadi pegangan saya. Tuhan Yesus sudah menebus saya. Tuhan Yesus nggak ngelihat kesalahan-kesalahan saya dan dosa-dosa saya. Cuma Yesus yang mau terima saya yang udah istilahnya bobrok busuk seperti ini. Makanya saya mau setia sama Yesus. Karena Yesus Tuhan yang benar. Yesus Tuhan yang hidup. Saya yakin memang iman saya masih naik turun. Tapi saya nggak mau menukar Yesus dengan apapun. Bahkan di tahun 2018, saya kenal seorang laki-laki. Dia Muslim. Dia mau menikahi saya. Tapi saya harus kembali ke Muslim lagi. Saya mau dimualafkan lagi. Karena saya cinta ya sama dia, saya setuju. Akhirnya dari Surabaya ke Madiun kita berangkat. Tapi di jalan saya sudah pergumulan. Apa benar ini Tuhan? Apa benar? Gitu kan di jalan. Akhirnya setelah masuk Madiun, mau nyampe ke rumahnya Pak Ustadz itu, saya minta balik. Aku enggak mau. Aku nggak mau menukar Tuhan Yesus dengan laki-laki atau dengan cinta laki-laki. Saya nggak mau menukar apapun dengan Tuhan Yesus. Terus dia bilang, kita ini sudah mau menikah. Bulan 4 loh kita mau menikah. Dia bilang, tidak. Kamu harus terima konsekuensinya. Aku ini Muslim yang taat. Dia bilang kayak gitu. Aku akan mempertahankan Tuhanku. Terus saya juga jawab, sama. Aku akan juga mempertahankan Yesus. Jadi kita mempertahankan keyakinan kita masing-masing. Dan saya milih mundur. Saya nggak jadi menikah sama orang itu karena saya disuruh masuk Muslim. Karena saya sudah cinta Yesus. Dan saya bilang sama ponakan saya, suatu saat, kalau tante ini meninggal, tante nggak mau meninggal di rumah. Biar tante meninggal dalam pelayanan tante. Karena tante nggak mau. Kalau tante meninggal di rumah, pulang ke keluarga, otomatis tante bakal dimakamkan secara Muslim. Karena keluarga belum bisa menerima. Biarlah tante habiskan sisa umur tante ini buat pelayanan di Bali atau di daerah-daerah terpencil dimanapun.
sisa hidup Tante mau Tante gunakan buat melayani Tuhan. Gitu kata saya. Bener, ujian selalu datang sama saya. Biarpun saya harus, istilahnya saya harus menderita di dunia, enggak apa-apa, saya rela. Tuhan Yesus sudah menebus saya. Saya bilang bisa lepas dari narkoba, dari dosa-dosa yang saya lakukan, karena pengajaran Yesus. Dalam firman-firmannya itu saya selalu pegang teguh firmannya. Dan saya selalu menyempatkan satu hari, biarpun cuma 2 pasal, saya menyempatkan buat baca. Dan itu yang saya tekankan terus setiap hari. Demikian kesaksian ibu ini sungguh luar biasa, saudara-saudara. Semoga memberkati kita, menguatkan kita, memberi kita semangat supaya kita pun akan semakin kuat di dalam Tuhan, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Jangan lupa terus dukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.